Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh dijadikan satu. Dan itu semua hanya karena karya Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jika kami boleh datang beribadah saat ini, itu semua juga karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas Korem yang ada, yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Mungkin ini pertama kalinya kami hadir di dalam ibadah komisi remaja. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami boleh bukan saja menikmati persekutuan, bukan saja menikmati teman-teman yang di sekitar kami, tapi kami juga boleh menikmati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami, memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga kami boleh dijadikan satu oleh karena firman-Mu yang menghidupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani. Ini teman-teman kelas 12 yang melayani kita, alias teman-teman yang sudah lulus. Oke, sekali lagi shalom. Lemas sekali ya kalian nih. Kenapa? Minggu pertama masuk sekolah ya. Oke, selamat datang juga buat teman-teman kelas, mau dipanggilnya kelas 6 apa kelas 7 nih? 7 dong ya. Selamat datang bagi teman-teman kelas 7. Kita udah pernah ketemu ya sebelumnya waktu Paskah. Mungkin udah lupa ya beberapa ya. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan, saya pembina di Komisi Remaja. Kalau di sekolah minggu ada Citeo, kalau di Korem atau Komisi Remaja ada saya, Ridwan, boleh panggil Koante, terserah mau panggil apa bebas ya. Oke, jadi kita sama-sama akan bersekutu. Tadi teman-teman datangnya agak telat ya, jadi udah lagu firman dan sekarang waktunya khotbah. Jadi teman-teman juga udah tahu ya, kalau lagi khotbah berarti waktunya mendengarkan. Oke, jadi kita akan sama-sama merenungkan sebuah topik, yaitu What Jesus Said About Home. Jadi tadi kita ngomongin soal home, tadi juga Cicaca sudah kesaksian tentang home, bagaimana komisi remaja ini menjadi home buat dia. Dan kita sama-sama akan belajar sebenarnya Yesus bilang apa. Nah, kalau teman-teman butuh flashback atau teman-teman yang kelas 7, kenapa temanya begini, atau teman-teman baca di flyer yang dikirim WJS. WJS itu apa? What Jesus Said. Jadi selama 1 tahun ini kira-kira kita akan bicarakan tentang apa yang Yesus katakan tentang banyak hal. Nah, di sini bisa dilihat ya, wah macam-macam. Ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Artinya apa? Alkitab kita sangat relevan buat kita saat ini. Alkitab ini bukan buku tua yang usang yang udah 2000 tahun lebih dan gak ada gunanya, tinggal dibuang. Nah, Alkitab ini masih berguna buat kita. Kalau teman-teman lihat di depan, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih relevan sama kita. Bisa kita jadikan pedoman buat kehidupan kita, bukan? Jadi Alkitab bukanlah buku usang, tapi Alkitab adalah surat cinta Tuhan bagi kita. Dan kita mau sama-sama renungkan. Khususnya pada seri setahun ini kita bicarakan tentang apa yang Yesus katakan. Nah, kalau yang Yesus katakan kebanyakan di kitab apa namanya? Kitab apa? Injil. Injil apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, gitu dong, pinter ya. Nah, jadi hari ini kita bicarakan tentang home. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan pertama. Home versus house, sama atau beda? Sama, beda. Yang bilang sama angkat tangan. Tadi ada suaranya. Oke, yang bilang beda sekarang angkat tangan. Oke, bedanya apa sih house sama home? House itu apanya? House itu rumahnya. Kalau home itu apanya? Tergantung orang sekitarnya. Wah, mantap ya, kalian lihat tuh ya, jangan kalah dong sama yang baru naik kelas 7 nih. Nah, itu ada bedanya ya.
Tadi juga ketika Cicaca kesaksian, dia nggak ngomong ya, Korem ini adalah house. Enggak ya. Dia nggak bilang, bersyukur akhirnya aku menemukan house di Korem. Nggak seperti itu. Jadi tadi betul ya, house itu adalah rumahnya, gedungnya. Home itu ya suatu keadaan. Mungkin jangan sampai ada di antara kita, jangan sampai ya amit-amit, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang punya house tetapi keadaannya bukan home, tapi hell misalnya kan. Ya ampun, males banget pulang ke rumah. Kenapa? Karena rumahnya tidak homey. Ya bahasa Indonesianya susah sih ya, sama-sama rumah. Tetapi seperti itu. Kita bisa bilang I buy a house. Tapi kita susah sekali untuk ngomong I buy a home. Sangat mudah bagi kita untuk ngomong I'm going home. Bukan I'm going house. Jelek banget gitu kan. Nah, teman-teman ada satu kisah teman saya yang dia satu KTB sama saya. Nah, waktu pandemi kemarin, jadi itu perusahaannya membiayai dia. Membiayai apa? Membiayai tidur sepuasnya di hotel. Wah, ada yang mau? Tidur sepuasnya di hotel. Hotelnya bisa bintang 3, bintang 4, terserah. Jadi kalau mau nginep, nggak perlu pulang ke rumah. Kenapa? Supaya bisa isolasi mandiri, supaya bisa ya menikmati lah ya. Sekaligus menikmati, sekaligus aman. Nah, jadi waktu itu kita KTB-nya online kan. Terus kita pada tanya dong ya, pertanyaan standar kan. Gimana, enak gak di hotel? Enak dong. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dia udah mulai ngomong, gak enak. Loh, kenapa gak enak? Ya, there is no place like home. There is no place like home. Mau hotel bintang 4 kayak gimana pun juga, lama-lama kalau bukan home, gak homey, gak bisa menggantikan rumah. Padahal kamarnya bagusan mana? Bagusan hotel. WC-nya bagusan mana? Bagusan hotel. Kasurnya empukan mana? Empukan hotel jelas. Semuanya bantalnya di rumah udah warna kuning-kuning gitu kan. Bekas ngeces gitu ya. Kalian masih ngeces gak tuh? Bekas ngeces, bekas iler udah kuning-kuning. Tetapi itu home, bikin kangen. Satu keadaan dimana kita rindu banget. Pengen banget buat sama-sama. Ada juga satu kisah lain. Ini seorang penatua sebenarnya di gereja kita. Dia punya seorang istri yang sebenarnya kakinya sakit. Dia punya banyak uang sebenarnya, bisa beli rumah di mana aja. Tapi waktu kita tanya kenapa nggak pindah rumah yang nggak banjir sehingga nggak usah ya di Greenfield kan harus naik tangga gitu biar aman. Lalu dia ucapkan satu kata seperti ini, satu kalimat. You can buy a house, but you can't always buy a home. Nah, ini satu kalimat yang sangat benar bukan? Zaman sekarang ada jasa-jasa yang mungkin membuat kalian tertarik. Jasa apa? Jasa sewa pacar. Ada yang udah pernah coba? Hah? Ada yang udah? Saya jomblo sini tapi belum pernah coba. Ada yang pernah coba jasa sewa pacar? Nah, kalau ada saya mau tanya, bisa nggak gantiin namanya punya pacar gitu? Nah saya rasa nggak bisa ya, namanya jasa sewa ya ada durasinya bukan, waktunya cuma sekian. Ataupun ketika saatnya itu pun juga beda kan. Ada aturan-aturannya macem-macem, bukan artinya kalau pacaran benar nggak punya aturannya, tapi kan jadinya sifatnya profesional bukan relasional gitu kan. Nah kita punya sebenarnya seperti itu dan kita bisa bedakan jadinya, namanya jasa sewa pacar ya pasti beda sama pacaran beneran bukan. Nah, hal-hal seperti itu bisa dibedakan. Nah, kita sama-sama mau renungkan tentang what Jesus said about home. Nah, sayangnya, nah biasa saya tanya seperti ini kan, I got a good news and a bad news. Which one's first? Nah, kalian biasa pilih mau good news dulu apa bad news dulu? Bad dulu ya. Nah, tetapi sebenarnya di dalam firman Tuhan dijadiin satu sih ayatnya. Jadi kita akan lihat ayatnya belakangan, saya akan kasih lihat dulu deh ya supaya kita sama-sama bisa memahami. Nah, let's say the bad news. Bad newsnya adalah bumi kita ini bukan rumah kita.
yang sebenarnya. It's not our real home. Tetapi good news-nya adalah Yesus, dia menyediakan rumah yang sebenarnya buat kita. Nah, kita kan sama-sama lihat ayatnya yuk, dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ya dari TB2. Kalau teman-teman masih Alkitabnya yang terjemahan baru 1, ada agak sedikit beda nggak apa-apa. Ya, maknanya masih sama. Yo, lihat tuh, pada bawa Alkitab kalian nih, yang mana Alkitabnya? Ya ampun, bawa Alkitab dong. Tuh lihat tuh, pada bawa Alkitab. Hari ini belajar kalian ya sama yang kelas 7. Oke, Yohanes 14, sebenarnya di depan ada sih ya. Apa kita hilangin aja ayat-ayat di depan begini ya, biar kalian bawa Alkitab. Tapi nanti buka HP lagi ya, malah main HP. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, di sini yang menariknya adalah Yesus bilang apa? Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Nah, perginya kemana? Ke situ, bukan di sini. Perginya ke situ. Ke situ kemana? Kemana? Sorga, betul. Pergi ke sorga, ke rumah Bapa. Jadi rumah kita bukan di sini sebenarnya. Nah tuh, di rumah Bapakku. Nah, tetapi berita baiknya tadi apa? Nah, nanti kita bakal datang, tenang, kita nggak dibiarin gitu kan. Yesus pasti datang kembali membawa kita. Jadi kita nggak ditinggalin. Nah, sebenarnya berita baiknya nggak cuma sampai di sini, bukan. Kalau gitu kita tinggal bilang kan, oh ternyata rumahnya bukan di sini. Tadi itu kesaksian sia-sia dong ya. Bagus-bagus, sedih-sedih, hampir nangis, tahan-tahan gitu kan. Setengah mati tahan nangis, ya nggak? Mana orangnya? Oh ada tuh. Tahan nangis kan pasti. Terus ya rumahnya bukan di sini, salah. Bukan ya. Nah, sebenarnya ada berita baik lainnya. Tuhan pun sediakan rumah bagi kita di bumi ini. Jadi tadi sebenarnya yang pertama bukan soal bumi ini bukan rumah kita, bukan. Bumi ini juga rumah kita, tetapi sementara. Tetapi bukan rumah beneran. Nah, jadi another good news is God provides home in this earth. Tadi dari kesaksian kita udah lihat ya, bahwa bisa sangat mungkin terjadi bahwa di dalam dunia ini Tuhan sediakan home. Dan ketika Tuhan kasih kita hidup, itu ada home di dalam dunia ini. Yuk kita lihat dari pasal yang sama, tapi di ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ini firman dari Bapa yang mengutus Yesus, lalu Yesus ngomong ke kita. Dia ngomong apa? Nah, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Satu hal yang menarik ya. Jadi Yesus pun datang ke dunia, jadikan dunia ini rumah buat dia, supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama dengan dia. Nah, tetapi di sini permasalahannya apa sih? Nih ya. Nah, kata ini nih. Seseorang. Apakah ini berlaku untuk satu orang? Apakah artinya kita forever alone? Apakah kita artinya sendirian terus? Di Singapura? Enggak ya. Di Singapura juga banyak orang. Nah, jadi apakah kita akan sendirian hanya seseorang? Tentu saja tidak, bukan? Nah, ada ayat lain. Nah, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya mau tekankan di mana? Di sini. Domba-dombaku. Artinya apa?
Artinya apa? Bukan singular ya, tapi plural. Ini sebelumnya ya, di Yohanes 10. Tadi kita Yohanes 14, ini Yohanes 10. Jadi di sini ada nuansa bahwa ketika kita berjalan di dalam dunia ini, kita tuh barengan, gak sendirian. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk jadikan tempat ini rumah bagi kita tuh gak sendirian. Gak cuman aku dan Allah, enggak. Tapi ada teman-teman lain, domba-dombaku. Yesus sendiri bilang begitu. Nah, syaratnya apa sih? Nah, syaratnya di sini tadi ya. Jika seseorang mengasihi aku. Kita mengasihi Tuhan enggak? Kita mengasihi Tuhan enggak? Siapa di sini mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Oke, thank you, turunkan tangan. Tapi itu masih koma tuh. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Siapa di sini menuruti firman Tuhan? Kok jadi dikit? Ulang ya. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Banyak ya. Turunkan. Siapa di sini menuruti firman Tuhan? Aduh, turunkan lagi. Kok jadi dikit gitu? Ini satu paket tuh. Jika, maka. Aduh, gawat dia. Soalnya nih bawahnya ada nih. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Nah, gimana dong? Kalian yang mana nih? Nah, makanya di sini dibilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dengerin suaranya Tuhan. Tapi bukan cuma dengerin ya. Gampang kan denger doang. Makanya ada peribahasa. Masuk kuping kiri. Denger kan? Keluar kuping kanan. Dada. Nah tetapi di sini ada berikutnya. Mereka mengikut aku. Kita mengikut Tuhan. Sebagai kawanan domba. Nah domba itu emang binatang yang bodoh banget. Siapa di sini yang pernah ngelihat domba aslinya ya, bukan digambar? Siapa yang pernah ngelihat domba aslinya? Oke, siapa yang pernah main sama dombanya? Ada ya beberapa ya. Oke, terima kasih, turunkan tangan. Saya pernah main sama domba. Jadi waktu itu saya ikut retret di Malang, di tempat saya kuliah, tapi waktu itu saya belum jadi mahasiswa. Saya ikut retret. Ada satu gamesnya itu kita di lapangan besar, lapangannya cukup besar, lalu permainan gamesnya gampang, jadi dombanya di sana. Siapa yang bisa bikin dombanya nyebrang duluan, dia yang menang. Gampang kan? Gampang banget gamesnya. Tinggal dipanggil-panggil kayak atau gimana gitu kan. Ternyata nggak segampang itu. Itu domba ya, aduh ya ampun. Domba itu udah matanya bolor gitu kan. Nearsighted apa ya, pandangannya dekat. Terus takutan, panikan. Terus dia kalau udah panikan dia bukannya lari yang kayak kuda gitu ya. Lari kemana-mana. Dia diem aja gitu. Duduk, tidur, guling gitu kan. Luar biasa. Jadi kita waktu dorong gitu kan. Ayo, dikipas-kipasin dia diem. Didorong-dorong dia diem. Dikasih tahu ayo sini, ditepok-tepok gitu kan. Diarahin juga dia diem. Tapi satu hal yang menarik. Begitu selesai gitu, waktunya habis. Gagal semua kan, ada yang belok, nabrak pohon, masuk ke pohon, hilang gitu kan. Mana ini gitu. Tapi satu hal yang menarik, begitu selesai permainannya, di pojok ada satu bapak-bapak, aduh pakaiannya lusuh banget. Dia cuma ngomong gitu, ya, saya juga bahkan nggak tahu dia ngomong apa, kayak cuma bisik-bisik, gitu. Datang langsung dombanya, terus kebetulan kali, Pak coba ke sana Pak, dia datang ke sana, terus dia ngomong lagi, apa gitu, dia panggil yang lain, datang yang lain itu, dipanggil namanya satu-satu, diikut. Ada kodenya lagi untuk panggil semuanya. Panggil, datang semua, 7-7-nya ikut. Wah, di situ saya langsung ngerti ya, domba tuh kayak begitu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh jadi domba yang baik? Atau jangan-jangan kita jadi kambing yang dipanggil kagak mau? Nah, di sini kalau kita mau dikasihi Tuhan, mari sama-sama mengasihi Tuhan juga. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini, jadikan dunia ini, dunia yang rusak ini sebagai home.
Dan mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami nggak enaknya tinggal di bumi ini, bukan? Boro-boro ngomongin home. Rumah gua aja nggak kayak home. Boro-boro di luar rumah. Itu justru sebaliknya. Aku mau di rumah aja lah. Sembunyi. Kenapa? Di luar sana nggak ada yang mau terima aku. Semua orang tidak ada yang menerima aku apa adanya. Macem-macem semuanya. Betapa sulit bagi kita untuk mencari home, bukan? Bahkan ketika kita baca ayat ini kita merasa, lah ini Yesus pun kok banyak amat syaratnya, susah. Tetapi tidak demikian, bukan? Yesus sudah mati bagi kita. Sehingga kita diterima kembali. Itulah sebabnya tadi pada ayat berita anugerah, ayat pengakuan dosa juga. Marilah semua yang berbeban berat. Kembalilah kepadaku, hai Israel. Semua yang kembali pasti diterima. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca hari ini? Yang pertama, ingat bahwa dunia ini bukan home kita yang sesungguhnya. Berapa banyak dari kita yang hidup sama seperti rasanya hidup mati itu dunia ini banget. Tujuannya salah. Yang kedua, Yesus sudah menyediakan rumah yang kekal buat kita. Pegang itu. Siapa di sini yang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Sudah ya, puji Tuhan. Boleh turunkan tangan. Jika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, maka rumah di surga itu tersedia buat kita. Dan yang ketiga, ini yang berita mungkin yang buat kita senang banget. Karena siapa yang dari kita yang mau cepat-cepat ke surga, bukan? Masih pengen di dunia biasanya. Nah yang ketiga, Tuhan masih menyediakan bagi kita rumah di dunia ini. Rumah bagi kita adalah komunitas. Komunitas di mana kita mengikut dia bersama. Sebagai domba-dombanya kita mengikut dia bersama-sama. Tadi teman-teman udah bilang ya, home itu bukan soal rumahnya, tetapi soal keadaan. Nah keadaan tadi domba-domba yang mengikut Tuhan itulah home kita. Oleh sebab itu John Calvin, ini seorang teolog yang terkenal, dia bilang begini, believers should acknowledge and treasure their church as Christ's home on earth. Setiap orang percaya harus mengakui, harus menghargai bahwa gereja adalah rumah Kristus di bumi. Jadi di mana kita bisa punya home itu? Home yang Yesus bilang itu di mana? Church, di gereja. Itu tempatnya. What can we do? Kadang kalau kita belajar doang, kita bingung kita melakukan apa, bukan? Yang pertama, jangan perlakukan bumi ini sebagai tempat tinggal kita yang terakhir atau tujuan kita yang terakhir. It is not and it is never be. Kalaupun kita nggak mau ke surga, bumi ini bukan jadi tempat yang terakhir. Tempat terakhirnya di mana? Neraka. Dadah. Itu bukan. Jadi nggak pernah sebenarnya. Bumi ini sementara. Semuanya sementara. Jadi kalau kita perlakukan hidup matinya tuh di bumi ini banget. Kalau salah dikit, nilai ujian jelek dikit, dunia runtuh. Semua orang kena deh. Wah tuh jangan sampai begitu ya. Yang kedua, miliki persekutuan dengan Tuhan. Tadi kita sama-sama percaya bukan? Bukan soal rumahnya, bukan soal gerejanya. Tetapi kalau kita bersekutu sama Tuhan, bersekutu sama teman-teman orang Kristen lainnya yang masih ada di bumi ini. Kenapa? Tadi karena Tuhan ada di gereja ini. Jadi home adalah tempat kita bersekutu bersama-sama mengikut Tuhan. Ketemunya di mana? Ya di gereja dong. Satu kutipan lagi.
To belong to Jesus is to love His people as He does and to make His home yours. Jadi gimana sih mengikut Tuhan? Adalah mengasihi umatnya, mengasihi orang-orang Kristen lain sama seperti Yesus mengasihi teman-teman kita. Berat ya, tapi Yesus mampukan kita kok. Yesus mampukan kita mengasihi teman-teman. Mungkin kalau kita pakai cara kita sendiri, susah banget mengasihi teman-teman. Susah banget mengasihi orang tua. Susah banget mengasihi teman-teman yang di sekolahan juga. Tetapi kalau kita ikut Yesus beneran, untuk mengasihi teman kita, kita punya kasih dari Tuhan. Kita ingat, oh Tuhan udah mengasihi saya. Yesus datang ke dunia, tinggal sama-sama. Jadikan dunia ini home, jadikan hati kita bahkan home, sehingga kita bisa mengasihi. Dan yang berikutnya, and to make His home yours. Jadikan rumah ini, gereja ini juga rumah bagi kita. Itu yang dikatakan David Platt buat kita. Kasihi sesama, kasihi juga gereja. Dan yang ketiga, hiduplah sama seperti kita sedang menuju ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Jangan hidup seperti orang dunia, harus beda. Ketika kita tinggal di dunia ini sebagai home, tapi sementara hiduplah sebagai orang yang tujuannya menuju home kita yang sesungguhnya. Dan lakukan itu secara bersama-sama. Tuhan sudah anugerahkan itu buat kita. Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan kasih kita gereja punya teman-teman. Masakan kita tidak mau mengasihi? Masakan kita mau hidup dengan cara dunia? Kalau kamu sakitin aku sakitin balik. Lu tonjok gue tonjok balik. Apakah kita mau hidup seperti itu? Tentu tidak. Teman gue nyontek dapat nilai bagus, gue juga mau nyontek kah? Nilai kita itu nilai di rapot apa nilai di mata Tuhan? Nah, mulailah kita hidup dengan sudut pandang atau kacamata yang sifatnya kekekalan. Sehingga kita bisa lihat segala sesuatu itu dari kacamatanya Tuhan. Home kita betul dikasih sementara di sini, tetapi kita menuju kepada surga. Church is the place God grows us and build us up its home. Jadi gereja adalah tempat Tuhan menumbuhkan kita dan membangun kita. Itulah rumah. Rumah adalah tempat kita dibangun. Home adalah tempat kita bertumbuh. Sebagian besar dari kita makan di rumah bukan? Ada yang tiap hari makannya keluar. Orang kaya bener ya, jarang masak gitu ya. Atau anak kos-kosan ya, tapi jarang lah yang kos-kosan. Ada beberapa yang kos-kosan mungkin ya. Tapi kadang kos juga kita makannya di mana? Bungkus kan? Kenapa? Ya udah enakan makan di rumah gitu. Kalau di luar mungkin jorok kayak sekarang saya lagi diare ini ya. Jadi home itu adalah tempat di mana kita bertumbuh dan kita rindu, kita bertumbuh bersama, mengikut Tuhan dan bertumbuh bersama. Itu yang kita rindukan, bukan? Jadi marilah kita hidup di home yang Tuhan sudah sediakan ini. Di rumah ini yang Tuhan sudah sediakan, kita menuju tempat yang Tuhan juga akan sediakan. Jadikan Korem ini sebagai home, tempat di mana kita bisa saling menerima, saling berbagi cerita, saling bertumbuh. Teman-teman, saya baru di Korem ini 1 tahun, belum nyampe 13 bulan, baru 12 bulan lewat sedikit. Saya dulu juga di Korem, tahun 2006 saya berada di posisi seperti teman-teman kalian. Berapa belas tahun lalu? 17 tahun lalu, luar biasa. Tua sekali saya. Jadi tahun 2006 saya ada bersama-sama seperti kalian gitu ya. Sama juga gak punya ekspektasi, gak kepikir apa-apa. Dan saya pikir ya udahlah datang ke gereja kewajiban aja. Ngapain? Ya gak tahu.
Apakah pelayanan? Enggak, karena nggak bisa main alat musik, nggak pede kalau nyanyi. Ya udah akhirnya pelayanan multimedia gitu ya, tekan kanan, kanan, kanan. Kalau sekarang kan canggih, kanan, kanan doang aja gitu. Pelayanannya gitu aja. Tetapi siapa sangka justru melalui hal-hal seperti itu, ngelihat slide khotbah gitu ya, jadi belajar, jadi hafal ayat gitu ya. Nggak disangka-sangka. Melalui pelayanan pencet kanan, kanan, kanan tuh berdua ya. Ada yang pencet remote gitu. Bisa deket. Bisa ngobrol gitu ya. Jadi bisa macem-macem. Ngobrol gitu ya, bertumbuh dan lain-lainnya. Begitu pula ketika saya sekarang menjadi pembina. Saya pikir mungkin ya dapat teman syukur, gak dapat ya udah. Tetapi ternyata siapa sangka di grup yang saya pikir ini mah paling ngobrolin pelayanan lah. Ternyata bisa jadi tempat di mana saya berbagi hal yang saya nggak bagikan ke banyak orang. Tempat yang saya sebenarnya nggak tahu juga harus cerita kemana, saya cerita di situ deh. Saya punya teman-teman pengurus, saya punya rekan-rekan pembimbing yang sangat suportif. Bahkan bisa nanyain duluan, lu lagi kenapa? Ayo dong cerita dong. Jadi setahun ini sebenarnya saya merasa gagal juga sih dalam memperlakukan Korem sebagai home. Tapi dalam persiapan khotbah ini saya jadi mengambil satu komitmen. Saya mau, sangat-sangat mau untuk jadikan Korem ini sebagai home. Dan saya mau mengajak kalian, yuk sama-sama jadikan Korem ini sebagai home. Home yang bukan jadi showroom. Semuanya harus kelihatan bagus, mengkilat. Tetapi home yang mungkin seperti ruang tunggu dokter kali ya. Kalau kita di ruang tunggu dokter, sakitnya apa? Ini giginya mau copot nih gitu kan. Ini giginya bolong. Gak ada yang bilang kan, kenapa nih nunggu di ruang tunggu? Iya gigi saya bagus banget, gitu. Gak mungkin kan. Kita terbuka apa adanya dan itu yang saya rindukan. Jadi semoga teman-teman yang baru datang bisa jadikan Korem sebagai home. Teman-teman yang lain juga, mari jadikan komisi remaja ini sebagai home. Mulai terbuka, mulai memberi diri, dan kita sama-sama sebagai satu umat, sebagai satu rumah ini jalan sama-sama menuju tempat yang seharusnya home kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh rindu, kami punya firman Tuhan yang begitu relevan hingga kami boleh mengertinya sampai saat ini dan bahkan boleh melakukannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau berikan kami home. Bukan saja gedung gereja ini, tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya orang-orang yang ada Engkau tempatkan ini, sungguh-sungguh kami boleh sama-sama saling bertumbuh. Kami rindu ya Tuhan, Engkau juga hadir di antara kami. Bukan saja ketika kami berteman, tetapi juga ketika kami berelasi dengan Engkau, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah juga ketika kami berelasi dengan sesama kami boleh melihat bahwa ada hadirat Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati Korem ini. Kami boleh bersama-sama menuju, bergerak kepada Tuhan kami. Kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menuju kekekalan itu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak, teman-teman kami kelas 7 yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sungguh bersuka cita ada teman-teman yang baru. Dan kiranya kami boleh sebagai satu home ini di komisi remaja, kami boleh bertumbuh bersama. Terima kasih ya Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.